5 waktu emas untuk berdoa agar rezeki tak terbendung. Sahabatku, banyak orang mengeluh. Kenapa rezekiku seret? Kenapa usaha tak kunjung berhasil? Padahal bisa jadi bukan karena kurang usaha, tapi karena kita melewatkan waktu-waktu emas yang Allah janjikan sebagai saat paling mustajab untuk berdoa. Di waktu-waktu inilah, langit seakan terbuka lebar, doa naik ke arsy, dan malaikat mengaminkan setiap pinta. Apa saja waktu emas itu? Inilah rahasianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang halal, berkah, dan melimpah. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar tidak ketinggalan video inspirasi Islami lainnya. Tulis juga sholawat di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang bisa mengubah hidup kita. 5 waktu emas untuk berdoa agar rezeki tak terbendung. Siapkan hati, mari kita simak dengan penuh keikhlasan. Sepertiga malam terakhir. Sahabatku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau bangun di tengah malam? Ketika sunyi merambat perlahan, suara jangkrik terdengar lirih, udara dingin menyentuh kulit, dan seisi dunia seolah terlelap dalam keheningan. Di saat seperti inilah, sesungguhnya sebuah pintu besar di langit tengah terbuka lebar. Pintu yang tak semua orang menyadarinya. Pintu di mana Allah, Rob semesta alam, turun ke langit dunia untuk menjemput doa-doa hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits yang masyhur. Rob kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia pada setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku beri. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lihatlah betapa besar rahmat Allah kepada hambanya. Di saat manusia tertidur lelap, justru saat itulah Allah mengundang kita secara pribadi untuk bermunajat. Tidak perlu antri, tidak perlu menunggu giliran. Allah sendiri yang memanggil. Siapa yang mau meminta, akan aku beri. Subhanallah. Sepertiga malam terakhir biasanya jatuh antara pukul 2 hingga menjelang waktu subuh. Itulah waktu yang sangat hening. Pikiran kita jernih, hati pun lebih mudah khusyuk. Di saat inilah doa menjadi sangat tulus, keluar dari lubuk hati yang terdalam. Tak heran, banyak ulama, para wali, bahkan orang-orang soleh dari zaman ke zaman sangat menjaga amalan tahajud di waktu ini. Bukan sekedar ritual tambahan, tapi benar-benar menjadi senjata ampuh dalam meraih rezeki, kebahagiaan, dan keberkahan hidup. Banyak kisah orang-orang sukses yang ternyata rahasianya adalah tahajud yang istiqomah. Mereka tidak hanya bekerja keras di siang hari, tapi juga bersujud panjang di malam yang sunyi. Saat sujud di tengah malam, ucapkanlah, Ya Allah, Engkaulah pemilik segala rezeki. Jika Engkau berkehendak, lapangkanlah jalan usahaku. Bukakan pintu rezekiku dari arah yang tak pernah aku sangka. Mudahkan segala urusanku. Jadikanlah rezekiku membawa keberkahan, bukan sekedar angka, tapi kebermanfaatan. Karena ingatlah, sahabatku, rezeki itu bukan hanya harta, tapi ketenangan hati, kesehatan, keluarga yang bahagia, anak-anak yang soleh, umur yang berkah, dan hidup yang penuh syukur. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak pernah meninggalkan tahajud, meski sudah dijamin masuk surga. Lalu kita? Bukankah kita yang lebih butuh ampunan, lebih butuh pertolongan, lebih butuh rezeki yang lapang? Maka jangan abaikan pintu langit ini. Karena bisa jadi, satu malam engkau bersimpuh, menjadi titik balik dari nasib hidupmu selamanya. Saat turun hujan. Sahabatku yang dimuliakan Allah, setiap kali hujan turun, tahukah engkau bahwa sesungguhnya bukan sekadar air yang jatuh dari langit? Di balik tetes-tetes air hujan, ada limpahan rahmat yang Allah turunkan kepada bumi dan seluruh makhluknya. Bahkan Rasulullah Shallallahu
alaihi wasallam menyebutkan bahwa saat hujan adalah waktu mustajabnya doa. Dalam sebuah hadits disebutkan, dua doa yang tidak akan ditolak, doa ketika adzan dikumandangkan dan doa ketika hujan turun. Hadis riwayat Abu Daud. Lihatlah betapa Allah memberikan kesempatan luar biasa kepada hambanya. Ketika langit menurunkan hujan, pada hakikatnya Allah sedang menurunkan keberkahan, bukan hanya untuk tanah yang kering, bukan hanya untuk tumbuhan yang layu, tapi juga untuk hati kita yang mungkin tengah dilanda keinginan dan harapan. Sayangnya, banyak dari kita hanya menganggap hujan sebagai sekadar fenomena alam biasa. Padahal, di balik derasnya butir air hujan itu, terselip malaikat yang mengaminkan setiap doa yang terucap. Maka saat hujan turun, janganlah hanya sibuk mencari payung atau mengeluh karena jemuran basah, tapi gunakanlah momen itu untuk menengadahkan tangan ke langit. Bayangkan saat itu, langit sedang terbuka, malaikat bergemuruh mengaminkan, dan Allah berkata, "Mintalah, niscaya akan aku kabulkan." Di waktu hujan turun, mintalah dengan sepenuh hati. Ya Allah, turunkan rezekimu seperti Engkau menurunkan hujan ini. Limpahkan nikmat-Mu, cukupkan aku dari rasa takut, lapangkanlah jalanku, lunaskan hutang-hutangku, sehatkan tubuhku, bahagiakan keluargaku. Tak sedikit kisah orang-orang yang berdoa saat hujan, lalu Allah membukakan pintu rezekinya yang tak disangka-sangka. Usaha yang tadinya sepi, mendadak ramai. Masalah keuangan yang sulit, tiba-tiba mendapat jalan keluar. Bahkan perjodohan, keturunan, dan impian-impian hidup bisa menjadi kenyataan. Karena itulah, sahabatku, jangan sia-siakan hujan. Jadikan setiap tetesnya sebagai pengingat akan kebesaran Allah. Setiap rintik yang jatuh adalah tanda kasih sayangnya. Gunakanlah untuk berdoa sepenuh keyakinan, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bukankah Dia Maha memberi segala sesuatu tanpa batas? Di antara adzan dan iqamah, sahabatku yang insya Allah dicintai Allah, ketika adzan dikumandangkan, sesungguhnya bukan hanya panggilan untuk sholat yang sedang berkumandang di udara. Itu adalah panggilan Allah langsung kepada hambanya untuk datang menghadap. Dan di antara kumandang adzan dan iqamah, ada satu rahasia besar, waktu emas untuk berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa di antara adzan dan iqamah tidak akan ditolak. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud. Coba kita renungkan, berapa sering kita mendengar adzan lalu hanya sekadar menjawab lafaz-lafaznya tanpa benar-benar memanfaatkan waktu mustajab itu untuk berdoa? Bahkan tak jarang kita berbincang, melihat handphone, atau sekadar menunggu tanpa rasa harap. Padahal, di saat itu, langit sedang terbuka, rahmat sedang turun, dan doa sedang diawasi oleh para malaikat. Mengapa di waktu ini doa begitu mustajab? Karena adzan adalah seruan yang suci. Ia memanggil jiwa-jiwa yang beriman. Ketika hati mendengar panggilan suci ini, lalu disusul dengan doa yang tulus, Allah yang Maha Pemurah akan menjawabnya tanpa penghalang. Bayangkan, sahabatku, saat muezzin melantunkan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab dengan hati yang bergetar. Kemudian sebelum iqamah, dalam suasana hening penuh kehusyukan, kita angkat tangan, memohon dengan hati yang bersih. Ya Allah, lancarkan rezekiku sebagaimana Engkau melancarkan seruan adzan ke seluruh penjuru bumi. Limpahkan kepadaku karunia-Mu sebagaimana Engkau limpahkan cahaya kepada makhluk-Mu. Tidak perlu doa panjang yang dihafal. Yang Allah ingin dari kita adalah ketulusan. Doa yang mengalir dari hati. Mungkin hanya satu kalimat. Ya Allah, berikan aku rezeki yang halal dan berkah. Tapi jika itu keluar dari hati yang benar-benar berharap, maka doa itu melesat ke langit tanpa terhalang apapun. Banyak ulama mengatakan, siapa yang menjaga doa antara adzan dan iqamah, dia tidak hanya menjaga pintu rezekinya, tetapi juga membentengi hatinya dari keburukan. Karena rezeki itu tidak melulu tentang uang. Rezeki bisa berupa ketenangan jiwa, kekuatan menghadapi ujian, keberkahan umur, dan keluarga yang sakinah. Jangan remehkan momen ini, sahabatku. Mulai sekarang, begitu adzan berkumandang,
Jawablah dengan penuh penghayatan. Kemudian luangkan waktu sebelum iqamah. Angkat tanganmu, tundukkan hatimu, dan mintalah. Karena siapa tahu, di antara jutaan manusia yang lalai, doa sederhana darimu menjadi doa yang dikabulkan Allah, membuka pintu rezeki yang selama ini terasa tertutup. Saat sujud dalam sholat. Sahabatku yang berbahagia, tahukah engkau kapan jarak antara seorang hamba dan Robnya menjadi paling dekat? Bukan saat berdiri, bukan saat rukuk, melainkan saat sujud. Saat dahi menyentuh bumi, saat tubuh merendahkan diri sehina-hinanya di hadapan Sang Pencipta, disitulah kedekatan tertinggi antara manusia dengan Allah terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba paling dekat dengan Robnya adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa di dalamnya. Hadis riwayat Muslim. Sujud adalah bentuk ibadah paling rendah di mata manusia, namun paling tinggi di sisi Allah. Karena sujud adalah simbol kehinaan kita, bahwa kita adalah makhluk yang lemah, tak berdaya, bergantung sepenuhnya kepadanya. Maka, saat bersujud, jangan hanya membaca tasbih. Berdoalah, mohonlah, bisikan harapanmu di tanah tempat sujudmu. Inilah momen emas yang sering luput dari perhatian kita. Sahabatku, saat engkau bersujud, remukan semua keangkuhan dalam hatimu. Akui dengan sepenuh hati bahwa engkau ini fakir, hina, penuh dosa. Dan di saat itulah, ucapkan, Ya Allah, limpahkan rezekimu kepadaku. Berkahilah apa yang telah engkau berikan. Cukupkan aku dengan yang halal dan jauhkan aku dari yang haram. Jadikan aku hamba-Mu yang selalu bersyukur. Lihatlah, betapa indahnya adab seorang hamba saat sujud. Dia tidak minta dengan suara keras. Dia tidak pamer. Dia hanya bisikan doa dengan air mata, dengan hati yang penuh kerendahan. Bukankah Allah Maha mendengar doa hambanya yang penuh kerendahan hati? Ketahuilah sahabatku, banyak orang yang mendapatkan keajaiban dalam hidupnya justru dari doa-doa yang ia panjatkan saat sujud. Pintu rezeki terbuka, hutang lunas, penyakit sembuh, jalan hidup yang buntu tiba-tiba terbuka terang. Semua karena satu sujud penuh kesungguhan. Cobalah mulai sekarang. Setiap kali sujud dalam sholat wajib, atau bahkan dalam sholat sunnah, panjatkan doa-doa rezeki dengan sepenuh hati. Tidak ada bahasa khusus. Yang Allah mau adalah kejujuran dari hatimu. Karena bisa jadi, satu sujud hari ini, menjadi sebab Allah mencurahkan rezeki yang tak terhingga kepadamu esok hari. Ketika berpuasa, khususnya saat berbuka. Sahabatku yang insya Allah selalu dalam limpahan rahmat Allah. Ada satu waktu mustajab yang seringkali kita jalani, tapi tak banyak yang benar-benar memanfaatkannya secara maksimal. Yaitu saat kita sedang berpuasa, khususnya menjelang waktu berbuka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dua orang yang berpuasa saat berbuka tidak tertolak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lihatlah betapa besar kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa. Sejak terbit fajar hingga matahari tenggelam, kita menahan lapar, haus, syahwat, serta menahan diri dari perbuatan sia-sia. Setiap detik kita menahan hawa nafsu, setiap lapar yang kita tahan, menjadi catatan pahala yang terus naik ke langit. Dan ketika adzan maghrib berkumandang, saat itu pula Allah membuka lebar-lebar pintu pengabulan doa bagi hambanya yang telah menahan diri seharian penuh. Sayangnya, sahabatku, banyak dari kita justru lebih sibuk mempersiapkan menu berbuka, lebih fokus pada makanan di meja, ketimbang mengisi momen kritis menjelang berbuka itu dengan doa. Padahal, detik-detik menjelang berbuka adalah momen emas. Hati kita dalam keadaan khusyuk, tubuh dalam keadaan lelah beribadah, dan Allah saat itu sangat dekat mengabulkan permintaan hambanya. Coba renungkan. Setelah seharian menahan lapar dan haus, tubuh kita lemah, hati kita lebih tunduk. Dan Allah mencintai hambanya yang datang dalam keadaan lemah dan butuh. Maka, sebelum suapan pertama masuk ke mulut, angkat tanganmu, ucapkan doa dengan sepenuh jiwa. Ya Allah, sebagaimana Engkau menahan lapar dan hausku hari ini, limpahkanlah rezeki yang berkah dalam hidupku. Bukakan pintu-pintu kemudahan-Mu.
Berikan kelapangan dalam usahaku. Lunaskan segala hutangku. Angkatlah kesempitan hidupku, dan berikan keluasan dalam nafkahku. Ya Allah, jangan biarkan aku merasa cukup dengan dunia, tapi jadikan aku kaya dengan keberkahan-Mu. Sahabatku, tahukah engkau? Banyak kisah nyata dari orang-orang soleh yang rezekinya tiba-tiba melimpah setelah mereka sungguh-sungguh menjaga doa-doanya ketika berbuka puasa. Ada yang dilunaskan hutangnya secara tak terduga, ada yang bisnisnya melejit tak disangka, bahkan ada yang mendadak mendapatkan solusi dari permasalahan yang selama ini buntu. Karena itu, jangan sia-siakan detik-detik berbuka. Jadikan waktu berbuka bukan hanya ajang mengisi perut, tapi momentum spiritual untuk mengetuk pintu rezeki langit. Maka sungguh, barang siapa yang menjadikan berbuka puasanya sebagai ladang doa, dia sedang menanam benih rezeki yang kelak akan tumbuh subur dengan izin Allah. Dan ingatlah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 golongan yang doanya tidak tertolak. Orang yang berpuasa hingga ia berbuka, pemimpin yang adil, dan orang yang teraniaya. Hadis riwayat Tirmidzi. Begitu besarnya kehormatan doa saat berbuka hingga Allah menyandingkannya dengan doa orang yang terzalimi. Maka siapa yang menyia-nyiakan waktu ini, sungguh ia telah melewatkan ladang emas yang sangat berharga. Mulai hari ini, sahabatku, setiap kali engkau berbuka, jangan lupa luangkan waktu beberapa detik sebelum berbuka untuk berdoa. Lalu nikmatilah air seteguk dan makanan pertamamu dengan penuh rasa syukur. Karena mungkin dari doa-doa itulah, Allah akan membuka pintu rezekimu dari arah yang tak kau sangka-sangka. Sahabatku yang dimuliakan Allah, rezeki tak hanya soal harta, tapi ketenangan, kesehatan, keluarga harmonis, anak-anak soleh, dan hidup yang berkah. Mari manfaatkan 5 waktu emas ini. Karena bisa jadi, satu doa yang kita panjatkan di waktu mustajab, mengubah takdir hidup kita selamanya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng, dan tulis sholawat di kolom komentar. Semoga Allah limpahkan rezeki tak terhingga kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.